Kemacetan seakan jadi keniscayaan di semua kota-kota besar di dunia. Warga kota harus menelan pil pahit berjam-jam dalam kendaraan yang antri mengular di jalanan. Di saat mode transportasi tidak bisa diandalkan mengejar waktu, seorang warga di Jerman pilih cara ekstrim menuju ke kantor setiap hari, yaitu dengan cara berenang. Cara ini digunakan oleh Benjamin David untuk berangkat dari rumah ke kantornya setiap hari di Munich dalam 2 tahun terakhir. Diberitakan oleh media Jerman, pria 40 tahun ini mengarungi sungai Isar sepanjang 2 km setiap paginya. David memutuskan berenang di sungai Isar 2 tahun lalu karena muak dengan kemacetan di kota. Saat ini setiap tahunnya ada 30.000 warga baru yang pindah ke kota Munich. Kemacetan dipastikan akan semakin parah. Sungai tersebut memang rute favorit perahu Roma dan Wina, tapi belum ada yang menggunakannya untuk ke kantor apalagi dengan berenang. Setiap pagi David hanya tinggal menyeberang jalan dan menceburkan dirinya ke sungai. Hanya butuh setengah jam untuk tiba di kantornya melalui jalur air. Sampainya di kantor, dia mengeringkan diri dengan handuk, mengganti baju dan menunggu rekan-rekannya yang berjibaku dengan macet sembari menyesap secangkir kopi di kafe. Mengarungi sungai, David menggunakan sebuah tas khusus tempatnya menyimpan laptop, kertas kerja, dan baju ganti. Tidak hanya anti air, tas ini bisa diisi angin sehingga menjadi pelampung. David berpegangan di tas dan mengikuti arus air jika lelah berenang. Tas itu bernama Wickelfish, diproduksi oleh perusahaan startup di Basel, Swiss. Walau cara ini cepat, namun David tidak gegabah. Setiap hari dia mengaku mengecek suhu dan derasnya arus sungai melalui internet. Jangan sampai ingin menghemat waktu malah mengancam nyawanya. Jika situasi tidak aman, dia akan naik angkutan umum seperti warga kebanyakan. Selain itu, dia juga selalu mengenakan sandal karet saat berenang. Pasalnya banyak sampah mulai dari botol hingga benda-benda tajam yang bisa melukai dirinya. Selain Benjamin David, aksi unik juga dilakukan oleh seorang agen asuransi berusia 29 tahun dari Chongqing, Cina. Bukan berenang, tapi dengan naik papan dayung untuk melintasi sungai Yangtze setiap pagi. Dan dengan begitu dia mampu menghemat waktu perjalanan 1 jam menjadi 6 menit saja. Benar-benar cara yang cerdik. Liu Fukao tinggal di sisi sungai Yangtze yang juga menjadi sungai terpanjang di Asia. 6 bulan yang lalu, seperti orang lain, Liu biasanya pergi bekerja dengan mengemudi atau naik bus. Hingga satu ketika jebatannya ia lintasi terpaksa ditutup untuk pemeliharaan, membuatnya harus memutar jalan dan memakan waktu yang lebih lama. Pada satu titik, dia tidak tahan terjebak kemacetan begitu lama, lalu memutuskan untuk menggunakan papan dayung sebagai alat transportasi alternatif. Hanya butuh waktu kurang dari 6 menit untuk mendayung dari satu sisi sungai ke sisi yang lainnya, jadi dia melakukan setiap pagi sejak itu. Pria berusia 29 tahun itu meletakkan barang-barangnya termasuk laptop dan mantelnya di dalam tas tahan air sebelum naik papan dayung. Lalu ia mengayuh 1000 meter dari satu sisi sungai ke sisi yang lainnya. Ketika ia tiba di darat, Liu menarik jaket jasnya, mengenakan kaos kaki dan sepatu kering, lalu bekerja dengan menenteng papan dayung. Cara itu benar-benar efektif, tetapi agen asuransi satu ini memperingatkan orang-orang untuk tidak mencobanya sendiri jika tanpa pelatihan dan peralatan keselamatan profesional. Kejadian viral selanjutnya bukan tentang berenang saat berangkat kerja atau mendayung untuk berangkat bekerja, tapi seorang sultan yang mengantar tas anaknya ke sekolah. Setiap orang tua pasti ingin setiap anaknya bahagia. Apapun keinginan buah hati akan diupayakan dituruti karena rasa sayang kepada mereka. Tak peduli berapapun usia, ayah dan ibu akan berusaha menyenangkan mereka. Perhatian yang sama ditujukan orang tua mahasiswa di salah satu universitas di Afrika Selatan. Dia rela naik helikopter hanya untuk mengantarkan tas anaknya yang tertinggal di rumah. Sebuah video yang diunggah di Twitter memperlihatkan sebuah helikopter mendarat di lapangan parkir mobil universitas di Afrika Selatan. Tidak lama kemudian seorang mahasiswa keluar dari salah satu pintu kelas dan berjalan ke arah helikopter dengan santainya. Mahasiswa itu kemudian mengambil tas yang disodorkan dari dalam helikopter. Setelah mengambil tas, mahasiswa yang tidak diketahui identitasnya itu kembali berjalan ke kelasnya. Sedangkan helikopter itu terbang lagi meninggalkan area parkir universitas yang luas dan terlihat sedikit lengang. Pria tersebut diyakini adalah orang kaya kelas atas yang menelpon helikopter pribadinya untuk membawakan tasnya yang tertinggal. Identitas pria tersebut diketahui bernama Julian Osola. Dia adalah pemilik butik kelas atas di Afrika.